Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. This episode of the podcast kita akan ngobrol dengan Chef Oscar Wijaya. Jadi kalau gue lihat-lihat, biarpun F&B industri di Indonesia itu sudah makin membaik dekat-dekat ini, khususnya di kota-kota besar, kecuali di Bali. Nah, Chef Oscar ini kerja di Bali dan masih banyak banget F&B workers itu yang nggak punya pekerjaan karena kontraknya diperpanjang, dan juga mungkin ada yang udah kerja lagi tapi gaji masih dipotong. Pokoknya nggak semangat deh, patah semangatnya. Dan hopefully melalui podcast episode kita kali ini akan menambah semangat kalian yang baru, karena Chef Oscar punya cerita yang lumayan unik tentang pengalaman dia, karena dia kena dampaknya sih luar biasa ya di Bali, dan kontraknya itu tidak diperpanjang. Tapi karena koneksi dia dan karena kerja keras dia akhirnya bisa dapat kerjaan baru di Jakarta dan memulai a new chapter in his career journey, and an exciting one nonetheless. As always guys, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel yang belum subscribe, like and comment, it will really helps us a lot. Komen juga kalau ada kritik dan saran, atau bisa langsung DM di Ray Jensen Radio Instagram @RayJensenRadio. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. Without further ado, please welcome Chef Oscar Wijaya. Enjoy the show. Chef Oscar Wijaya, apa kabar bro? Hey bro, baik gua. Lu gimana? Gua baik juga, thank you for coming back to the show. Jadi guys, ini Chef Oscar ini, dia itu udah pernah datang di episode 45 dan 46. Iya, kayaknya tahun lalu ya bro. Tahun lalu ya? Iya, kayaknya bulan Desember atau November ya, lupa gua. 2 tahun lalu bro. Hah? 2 tahun lalu bro. Emangnya itu udah ada corona? Soalnya gua join job gua baru kan tahun lalu. Emangnya itu udah ada PSBB? Belum kan? Belum. Iya berarti 2 tahun lalu. Kayaknya November ya? November 2019. Nah ya benar. Iya kan? Iya 2 tahun lalu deh. Jadi waktu itu kita udah ngomongin backgroundnya Chef Oscar. Dia ini have a really amazing background. Kalau nggak salah kerja sama legendary French chefs all over the world. Terus habis itu lagi ke Bali. Dan dia ini sekarang pulang ke Jakarta balik. Kenapa men? Ya mungkin salah satu faktornya ya mungkin kalian udah tahu deh, mungkin COVID ya. Jadi di Bali itu mungkin sekarang ya situasinya sedikit mencemaskan sih. Jadi semua turis, semua lockdown. Jadi kita bergantungan sama tamu Jakarta, lokal gitu. Sedangkan ya itu nggak setiap hari atau setiap bulan selalu rame sih. Kebetulan kontrak gua ya memang pas 1 tahun habis gitu. Jadi, dan lu itu gua jelasin dulu mungkin Chef Oscar ini last position itu jadi chef de cuisine Kayu Putih Restaurant di St. Regis Bali. Iya, benar. Terus kontrak lu habis. Iya. Terus tuh jadi ceritanya kan jadi sebenarnya udah 6 bulan lalu. Jadi chef gua tuh udah ngomong itu Oscar kemungkinan besar ya. Kalau memang okupansi di Januari itu 2021 ini naik, mungkin kita bisa terusin lu gitu. Cuman kalau ternyata turun, ya kemungkinan ya kita nggak terusin gitu. Mungkin lu mau dipindahin ke atas pos ke Batam atau ke kemana. Cuman dengan situasi corona kayaknya jangan deh. Nanti takutnya malah lu di kota lain malah kena gitu kan. Waktu gitu. lu udah berapa lama di posisi itu CDC Kayu Putih begitu this pandemic happen? Jadi kan Januari 2020 tuh. Itu kan sebenarnya sudah kita tuh di Indonesia tuh udah mulai ada berita kan, maksudnya udah mulai ada yang kena 4 gitu kan. Januari kan, ya so far kita kan belum bertindak secara cepat gitu kan, masih anggap paling rame lagi gitu kan. Cuman tau-taunya udah Januari, Februari itu mulai parah tuh, Maret. Jadi itu kosong tuh, hotel hampir kosong. Atau jadi ceritanya pas Januari kita kan masih habis bekas New Year itu. Ke Valentine, Chinese New Year kan masih lumayan rame tuh. Udah pas Maret, udah mulai April tuh udah mulai turun terus. Nanti kita sempet tutup sih gitu. Tutup, cuman dalam hotel tuh masih ada 1 tamu orang Rusia gitu.
very risk ya. Mereka nge-booking 1 bulan, 2 bulan di villa gitu. Tapi kita close, cuman kita layanin buat dia aja sih gitu. Cuma 1 doang? Cuma 1 doang. Oh my God. Nah. Itu terus dia, lu gak banting harga gitu? Kayak kebanyakan hotel di Bali kan waktu itu banting harga semua kan? Nah kita pas sudah banting harganya setelah open gitu, bulan Juli gitu. Jadi selama kita close tuh ya si orang Rusia nih lumayan, dia pesen kamar yang paling mahal punya, mungkin sehari udah 70 juta gitu. Waduh, 2 bulannya lumayan gitu. Jadi ya selama itu ya hotel renovasi ini itu gitu ya. Selama opening kita banting harga gitu. Cuman yang namanya ya COVID ya mungkin ada beberapa tamu yang datang terus tuh besoknya udah sepi lagi gitu. Gimana lu di sana dan lu manage restoran yang ya lumayan, it's one of the most famous restaurant di Bali juga, Kayu Putih kan? Iya benar. Itu lu gimana, how does it, what's your experience lu managing di restoran sekelas itu di masa pandemik ini? Jadi gua ceritain ini bro. Jadi pas udah Januari kan gua mulai kerja tuh. Itu benar-benar ya my first experience kerja di luxury brand Marriott sih. Yang tamunya tuh ya benar-benar yang high demand. Sebenarnya mereka tuh nggak minta yang rumit, cuma mereka tuh kayak kita tuh pengen very care, apapun yang mereka mau tuh ya kita layanin. Of course. Don't change any Kayu Putih standar gitu. Jadi kita tuh as CDC just follow what the menu of the Chef Agung Gede gitu ya. Jadi terus tuh FPD selama Januari, Februari, Maret tuh always full book sih. Jadi per hari lah dinner mungkin ya 40, 60 gitu kan. Biarpun di masa pandemi ini? Pas Januari ini, Januari Februari gitu ya. Januari Februari ya. Jadi gue ceritain itu ya. Jadi experience gue sih di situ sih lebih ke more ke lagi kayak lebih ke organisasi sih. Organisasi, jagain Kayu Putih gimana, handle to guest points misalkan ada minimal tuh kayak 9 gitu kan. Di bawah itu ya harus cepet follow up, itu apa sih ini orang ini makan apa. Kayak comment card gitu. Kayak comment card tuh, itu sangat berarti banget di Marriott gitu. Yes, jadi of course. Ya udah Maret, April jadi tambah turun kan, mungkin dulu kita 90% jadi lama-lama ya 40, 30, 20, 10. Exactly the same. Iya, jadi owner ya pemerintah juga sih, bukan owner juga sih. Pemerintah bilang ya kalau bisa kita tutup dulu sih, maksudnya ini sampai membaik gitu kan, sedikit membaik. Jadi kita close, ya ceritanya masih ada orang Rusia itu kan. Terus pas opening, jadi selama kita tutup itu, jadi anak-anak tuh yang habis kontrak, itu nggak diterusin, di stop. Terus buat save money lah ya. Anak training, terus kayak outsourcing itu kan, di hotel kita banyak banget outsourcing gitu. Tapi mungkin ada 100 orang udah dikeluarin ya ceritanya gitu kan. Jadi tim gua ya restoran close, jadi Kayu Putih kan close. Kita buka cuman di villa dulu buat orang Rusia gitu kan. Oh jadi lu layanin dia aja? Iya buat layanin aja, kita masaknya di sebelah pilahan sama dia gitu. Iya jadi kalau lucu juga breakfast, lunch, dinner ya cuman nge-serve dia gitu. Satu orang ini apa yang dia mau ya harus ready. Cuma satu orang, bukan keluarga? Nah keluarga sih. Jadi dulu kayaknya 8 orang. Sama anak-anak kecil lah gitu kan. Lu layanin dia terus? Layanin dia berdua sendiri. Nah lain-lain tim gua ya di hotel kita buat kayak skema mana yang itu kita lempar ke security, lempar ke bagian kebun ataupun bagian steward ya gitu-gitu. Jadi mencar semua itu anak-anak gitu kan. Ceritanya udah. Jadi ditempatin aja gitu biar kayak ya kerja lah ya. Ya masih kerja gitu. Cuman ya pas itu kan situasinya rumit ya, namanya pemotongan gaji, terus hari libur ditambah ya gaji dikurangin. Benar-benar sedikit gimana kita survive sih ceritanya gitu. Iya, dan keadaan kayak gitu. Ya susah banget sih. Ya gue personally juga merasakan tidak sebesar skala St. Regis, tapi gue ngerasain banget dimana kayak begitu aja langsung jadi 10% tamu gue gitu kan. Iya. Dan ya restoran gue juga gak kuat, which is ini juga dari kita kan podcast mulai berkembang nih. Iya benar. Banyak ada kayak kemarin 5 orangan lah minggu lalu kayak. Iya.
Gue ke Fish kok tutup sih gitu. Iya, jadi Fish itu udah tutup kemarin dari PSBB Maret sih gitu kan. Kita tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa juga sih. Gitu kan. Apalagi, terus gue selalu ngebayangin apalagi hotel. Iya ngerti sih. Staffnya mungkin ratusan gitu. Staffnya ratusan, mungkin owner itu kan gak cuma satu hotel. Dia mungkin ada 5 hotel tuh. Dan keadaan yang sama gitu. Yang mereka mungkin revenue minus. Always gimana nih ngatasi minus ini nih kayak gitu. Exactly. Stress sih mungkin kayak gitu. Lu sendiri gimana ya? Lu pasti udah ngerti dong situasinya dan nggak marah-marah waktu maksudnya tidak diperpanjang kontraknya. Ya it's a business decision kan gitu. Maksudnya lu ngerti kan sendiri. Ya, udah ngerti sih karena ya memang mungkin ya dari chef gue sih udah ngomong dari jauh-jauh hari, 2 bulan 3 bulan sebelum kayaknya. Sekar ya, sorry sih bukannya soal pekerjaan atau apa, ini memang udah direction dari atas itu bahwa kalau memang nih hotel situasi belum benar ya kita harus stop dulu sih gitu, pakai yang permanen dulu, yang kontrak ya dikeluarin atau dipindahin kemana kayak gitu. Iya sih, jadi gue yakin banget banyak banget kan orang F&B yang lagi nggak ada pekerjaan nih sekarang kan gitu, jadi nggak ada sih guys owner yang mau mencat orangnya gitu. Iya benar-benar. Dalam nggak ada alasan cuma buat saving duit doang. Itu nggak ada yang mau sih gitu kan. Apalagi kalau leadership position kayak CDC dan apalagi kalau kerja bagus gitu kan mana mau sih gitu kan. Tapi situasi ini pun ya sampai sekarang biarpun udah mendingan dikit. Benar. Tapi masih jauh lah dari normal kan. Iya. Jadi sih ya gak cuma sekelas hotel gua juga sih. Hotel-hotel lain juga ada yang close, ada yang even eksekutif chefnya juga di S4-nya dipulangin. Ya ekstrim sih sebenarnya ini kayak Bali itu kayak namanya lu kayak di Kuta atau area rame kayak Seminyak sepi banget gitu. Jadi soalnya kan emang depend on the tourist kan. Iya benar banget sih. Iya gue denger katanya Seminyak tuh udah kayak kuburan. Iya padahal zaman dulu kan ya itu one of the setelah Kuta kan Seminyak gitu kan. Pas udah kejadian itu udah deh. Lu balik kapan tuh? Hah? Balik. Gue balik 2 minggu lalu sih. 2 minggu lalu. Jadi kan gue plan mungkin udah mau habis itu kan Januari kan. Gue pikir aduh Bali ini bakal kayak gini terus. Kalau gue cari sini pun pasti company pasti ngomongnya mungkin after ya kita tunggu deh itu setelah membaik ataupun mungkin berlangsung sampai pemotongan gaji terus itu kan. Sedangkan pengeluaran gue di sana juga lumayan kayak bayar kos semua gitu. Jadi gue pikir udah gue pulang aja deh. Maksudnya gue save di rumah dulu, gue cari lagi. Kan kayak kota-kota besar kayak Surabaya, kayak Jakarta tuh at least mereka masih ada bisnis sih gitu, masih berjalan gitu. Gue pikir ya udah gue pulang sini gitu. Terus pasti banyak dong yang nawarin. Banyak sih sebenarnya gitu. Kan lu udah gimana sih caranya kayak your way untuk kayak lu kasih tahu nih I'm available gitu. Lu daftar di mana atau apa? Pakai koneksi kah? Coba jelaskan ke listener. Iya, menurut gue sih ya buat kita sih mungkin kita udah tahu ke depan gimana gitu ya, at least kayak sebulan 2 bulan. Lu udah harus bukan harus kayak gimana, jadi lu mungkin ada teman ya, mungkin ada teman, ada gitu sounding ke teman atau lu bisa tanya tuh chef direct ya, sosial media ataupun kenal itu, mungkin you have any position atau apa gitu kan. Ya kita coba sih semaksimal mungkin mereka memang buka posisi ya mungkin ya udah jalannya sih gitu, jadi gua coba semaksimal mungkin sih gitu. Jadi terus lu udah food test juga di beberapa tempat kan? Iya, di Jakarta kemarin sih gue sempat ada 2 tempat gitu. Pertama sih di Fairmont itu. Fairmont, gue merit di situ. Iya nih. Tapi Fairmont ini sebenarnya bukan pas gue pulang kemarin sih. Ini sebenarnya pas udah 6 bulan lalu ceritanya gitu. Mereka nyari chef buat di Indonesian restaurant we calling 1945 gitu kan. Oh iya, resto 1945. Tapi alasan gue 6 bulan lalu tuh karena gue mau habisin masa kontrak gue gak mau stopin berapa bulan. Kita udah tahu jual menu Eropa atau Asian, dia mintanya ya kayak spaghetti only butter kayak gitu kan. Atau mungkin ya gue minta nasi goreng deh, soto gitu kan. Udah tahu nih restoran memang restoran itu gitu kan. Boleh gak jelasin apa sih bedanya CDC, head chef, executive chef, sous chef,
Oke. Apa beda tanggung jawabnya? Kalau di hotel kan biasanya ada itu.